Ini ada pertanyaan simpel ya. Apa bedanya CEO ya, seorang presiden direktur di satu perusahaan, CEO ya, Chief Executive Officer, dengan karyawan biasa, anggap karyawan biasa. Ya, bedanya apa tuh? Ya mungkin CEO ini bisa karyawan doang, bisa juga dia punya saham, shareholder ya. Tapi anggaplah dia CEO, dia juga karyawan nih, tapi posisinya CEO. Ada satu lagi karyawan biasa. Nah, biasanya rata-rata di perusahaan besar, seorang CEO itu gajinya bisa ratusan juta. Anggaplah 200 juta, ya kita anggap 200 juta. Jadi satu CEO nih gaji 200 juta. Satu lagi ada karyawan biasa yang gajinya 10 juta sebulan. Nah, gajinya 200 juta sebulan dengan 10 juta sebulan. Menurut teman-teman ini adil nggak gitu ya? Adil nggak nih? Ya, ada yang 200 juta sebulan, ada yang 10 juta sebulan. Artinya apa? Artinya si karyawan biasa ini yang dapat 10 juta sebulan, dia harus bekerja selama 20 bulan untuk memiliki gaji yang sama dengan si CEO, hanya sebulan. Benar ya? Sekerja sebulan 200 juta, karyawan biasa harus kerja 20 bulan untuk dapat 200 juta. Nah, ini adil nggak teman-teman? Ya, biasanya kan ada yang jawab adil, ada yang jawab nggak adil. Ya, kalau menurut saya ini adil teman-teman, sangat fair. Karena kenapa? Ini soal kapasitas. Ini soal kapasitas skill kita, kapasitas kita punya ilmu pengetahuan. Ini soal jam terbang kita. Si karyawan biasa yang dapat 10 juta sebulan, ini kalau kita minta dia misalnya jadi CEO, ya, mimpin perusahaan, mungkin jadi kacau balau gitu loh. Karena kan dia harus punya ilmu bagaimana caranya mengelola perusahaannya seperti apa, harus bisa punya skill mungkin negotiation gitu ya dengan pihak ketiga, dengan bisnis partner gitu loh, harus ngerti strategi dalam berbisnis, ngurusin semua karyawan di dalam perusahaan itu. Ya, simpelnya adalah semakin besar income kita, tanggung jawab makin besar, butuh kapasitas yang lebih besar. Ya, makanya tadi awal saya katakan bahwa apa yang Anda pelajari selama ini itu sama dengan hasil yang Anda miliki hari ini. Ya, jadi kalau ilmunya nggak ditingkatin nih, maka income-nya akan stop juga teman-teman, akan stuck juga gitu. Tapi kalau ilmunya ditingkatin, maka income makin lama akan mengikuti. Tidak langsung, tapi secara proses bertahap akan mengikuti. Ya, jadi income yang kita punya ini sangat satu jalan gitu ya, sejajar dengan pengetahuan yang kita punya. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa cara untuk meningkatkan income ya dan bisa menghasilkan sampai 1 miliar pertama sesuai visi dari sekolah ini adalah tingkatkan ilmunya dan actionnya teman-teman. Teman-teman naikin dua hal ini, ilmunya lebih banyak belajar lagi, take action juga, maka dalam proses satu waktu berapa tahun, kayaknya nggak mungkin kalau nggak jadi sukses ya. Pasti ada satu titik akan jadi jauh lebih berhasil. Ya, jadi sekali lagi, apa yang Anda pelajari selama ini sama dengan hasil yang Anda miliki hari ini. Dan apa yang Anda miliki di masa depan, itu sama dengan apa yang Anda pelajari hari ini.